Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu aam wa antum bi khair. Selamat hari raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Semoga sepanjang tahun pemirsa semuanya berada dalam lindungan Allah dan senantiasa sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita sudah masuk pada bulan Syawal, tepatnya hari ini adalah tanggal 3 bulan Syawal dan sudah boleh untuk kita melaksanakan ibadah berikutnya, yaitu sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal. Siyam Sittin min Syawal. Dan ini adalah sunnah daripada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa bulan Syawal ini adalah bulan ke-10 daripada rangkaian urutan bulan-bulan Hijriah. Dan pelaksanaan puasa di bulan Syawal ini, 6 hari ini, itu boleh dilaksanakan secara mutafarriqah, secara terpisah-pisah, atau mutawaliyah, atau secara beruntun. Terkecuali pada hari pertama di bulan Syawal. Itu tidak boleh dan terlarang untuk setiap muslim berpuasa. Karena pada hari itu adalah hari di mana hari raya Idul Fitri. Jadi ada 2 hari kita dilarang berpuasa, yaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Dan dalil yang menjadikan dasar sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim daripada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa kemudian diikuti dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa pada 1 tahun penuh. Artinya sempurna puasanya itu dalam lingkup dan hitungan 1 tahun penuh. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni dia berkata, jika hadis ini adalah thabit, adalah benar adanya, sahih, dan kita tahu perawinya adalah Muslim, berarti sudah pasti sahih. Ibnu Qudamah berkata, berarti di sini kita dapat mengambil pemahaman dan faedah bahwasanya puasa bulan Syawal itu boleh dilaksanakan secara terpisah ataupun secara beruntun. Dan menariknya dapat dihitung bahwa ketika 30 hari atau 1 bulan penuh kita berpuasa Ramadan, kemudian ditambah dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, itu berarti totalnya 36 hari. Yang mana dalam hadis lain Nabi SAW juga menyebutkan bahwa al-hasanatu bi asyri amsalihha. Oleh sebab itu, ketika dihitung satu kebaikan yang dilakukan itu Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat, maka 36 hari jika dikali 10 kali lipat menjadi 360 hari, dan itu berarti hitungan pas sempurna menjadi 1 tahun penuh, 1 tahun lengkap. Dan masih menurut Ibnu Qudamah, dia mengatakan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal ini dia juga memiliki status dan sifat sebagai penyempurna atau pelengkap pada puasa bulan Ramadan yang mana dia menjadi puasa wajib. Ini sama dengan juga ibadah-ibadah wajib yang lain yang mana sebelum dan sesudah itu ada ibadah-ibadah sunnah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan pada ibadah wajib. Contohnya misalkan kewajiban sholat 5 waktu. Maka kalau kita lihat di sini, terkadang seorang hamba yang mana menjadi sifat manusia itu memiliki kesalahan, kekurangan dalam pelaksanaan ibadah ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kekurangan itu dengan cara menghadiahkan yaitu sunnah-sunnah yang akan menyempurnakan kekurangan daripada ibadah-ibadah wajib itu sendiri. Maka dari itu, puasa Syawal ini dia menjadi penyempurna bagi kekurangan-kekurangan puasa atau kesalahan-kesalahan seorang hamba yang dia lakukan saat dia berpuasa di Ramadan, kemudian dia lakukan kesalahan itu, maka kesalahan itu akan tertutupi dengan 6 hari puasa Syawal. Dan insya Allah kekurangan-kekurangan itu setelah ditutupi dan amal soleh itu menjadi seutuhnya, hamba akan menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salah." Sesungguhnya yang pertama kali akan dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat dari amal-amal perbuatan manusia, yang pertama kali dihisab adalah as-salah. Qala yaqulu rabbuna, Nabi SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini masuk kepada hadis qudsi karena ini firman Allah Subhanahu wa taala di luar Al-Qur'an. Qala li malaikatihi, Allah berfirman kepada para malaikat yang menghitung dan mencatat amal perbuatan hamba Allah. Allah berfirman kepadanya,
wa huwa a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Unzuru, kata Allah, lihatlah. Unzuru fi salati abdi, lihatlah pada salat hambaku. Atammaha am naqasaha, apakah dia menyempurnakan salatnya itu ataukah ada kekurangan-kekurangan dalam salatnya. Maksud daripada kekurangan ini boleh jadi dia lalai meninggalkan, ataupun boleh jadi dalam salatnya dia kehilangan salah satu daripada kewajib-wajib salat, atau rukun-rukun salat, atau hilangnya tumaknina dan seterusnya, kehilangan kekhusyuan dan seterusnya. Maka kekurangan-kekurangan ini Allah bilang, lihatlah wahai para malaikat, jika hambaku punya kekurangan-kekurangan ini pada ibadah faridahnya, ibadah wajibnya, maka fa in kanati tammah kutibat tammah. Jika salatnya sempurna, maka tuliskanlah bahwa sempurna salatnya. Akan tetapi jika ada kekurangan, wa in taqasa minha syai'an, ada sedikit atau banyak bervariasi kekurangan-kekurangan itu dari ibadah salat fardhu hambaku ini, qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in. Maka coba lihat apakah hambaku ini ada amalan-amalan tatawu'nya, yaitu amalan-amalan sunnahnya. Fa in kana lahu tatawwu', maka jika dia memiliki amalan-amalan tatawwu', amalan-amalan sunnah, qala, Allah pun berfirman, atimmu li 'abdi fariidatah, maka sempurnakanlah dengan amalan-amalan sunnah itu fariidah-fariidah, kekurangan-kekurangan dari wajib-wajib yang aku bebankan kepadanya. Thumma tu'khadhul a'mal ala dzakam. Kemudian begitulah amal-amal dirumuskan dan dihitung dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat. Jadi ini berlaku kepada seluruh ibadah-ibadah rangkaian wajib yang kemudian ada fardhu, ada nafilah, ada kewajiban dan ada sunnah-sunnah. Begitu juga dengan haji, misalkan ada haji fardhu, kemudian jika ada kekurangan maka disempurnakan dengan umroh yang sunnah, contohnya seperti itu. Atau mungkin dia berhaji yang kedua kalinya, yang statusnya sudah bukan haji wajib tapi haji sunnah, maka dia saling menyempurnakan kekurangan-kekurangan itu. Maka berlaku pula dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, karena dia menyempurnakan amalan-amalan kewajiban yang mungkin kita lakukan kesalahan dan kekurangan selama kita berpuasa Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan sampai kita luput dari kesempatan ini, kita lalai daripada fursah ini. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita fasilitas dan asbab untuk lebih memudahkan kita mendapat ridhonya dan masuk ke dalam surganya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.